Ini jantung negara Mengjia. Semua orang bilang tempat ini penuh dengan emas. Ada orang tidur sebentar, bisa dapat harta seumur hidup. Nama aku Shi Zongyu. Tampak aku kuli ilegal? Tapi nyatanya, aku punya identitas lain. Shi Zongyu. Hadir, polisi Mengjia sudah busuk. Dari menengah sampai atas, semua kerja sama penjahat. Bukti kejahatan kemarin, langsung hancur begitu saja. Pelapor hilang sebelum ngomong. Aku utus kamu, karena wajahmu asing, catatanmu bersih. 6. Data orang-orang ini, harus ingat semua. Ingat, kamu kesana mancing, bukan buat mati. Tetap hidup, biar bisa tangkap semua. Ini Ahau. Orang licik. Harus waspada. Kamu mau casting satpam? Berapa umur kamu? 20 tahun. Bukan orang sini? Utang. Kabur buat cari kerja. Wajah tampan begini, cocok jadi tumbal. Xiao Wu, ganti baju dia, lalu ikut aku. Oke, ayo ganti baju. Kak Zhao, maaf sekali, buat kamu tunggu. Ini Kak Zhao kita, sapa dia. Halo Kak Zhao. Aku bilang Ahau. Cari cowok tampan asing. Zongyu, kamu kesini? Berdiri di depan? Kak Zhao, ini anak baru, belum aku latih. Dia saja. 1 VIP 888 masuk. Selamat makan Kak Zhao. Gawat, tatapan kakak ini, seperti mau makan orang. Lihat kulit halus ini, seperti salmon yang kita makan. Mirip tidak? Segar sekali. Kamu bisa minum tidak? Aku bisa sedikit. Bagus kalau begitu. Hari ini begini. Minum 1 gelas. Ambil 1 lembar. Bisa ambil berapa? Ikut skill kamu. Untung cuma teman minum. Kak Zhao. Kakak sudah keluar uang. 1 gelas. 2 gelas. 3 gelas. Bagus sekali. Kamu punya skill juga. 4 gelas. Jangan sampai mabuk. Kamu jago minum juga. Cium dulu. Kak Zhao. Kenapa? Kamu rasa uang kurang? Bukan begitu. Semua uang ini. Layan para kakak ini. Layan dengan baik. Nanti kakak akan jadi primadona Huadu. Coba servis di kamar dulu. Jangan takut, kakak lembut. Mengjia memang tempat buat hilang nurani. Kak Zhao. Aku minum semua saja. Aku sudah kasih muka. Kamu tidak tahu aturan. Kakak sudah kasih uang. Itu karena suka kamu. Kak Zhao, aku. Ahau. Masuk ke sini sekarang. Kak Zhao, aku? Kak Zhao jangan begini. Jangan robek baju kerjaku. Ahau. Masuk sekarang juga. Kak Zhao, redam amarahmu. Si kecil manis, Kak Zhao naksir kamu. Ini keberuntunganmu, segera minta maaf pada Zhao. Tidak perlu minta maaf. Suruh dia pergi sekarang. Mulai sekarang. Belum dekat dengan petinggi. Apa tugas akhir begitu saja? Kalau tidak, jangan harap aku dukung pertunjukanmu lagi. Si kecil manis, keluar, aku hitung-hitungan nanti, keluar. Kak Zhao, sumpah, tidak enak hati. Adik minta maaf padamu, 5 menit lagi ada adik laki-laki, pasti kamu puas. Kak Yun, bocah ini singgung Kak Zhao. Fang Xiaoyun, salah satu 3 Taipan. Anak angkat Fang Yonghong. Pemegang kendali Huadu. Kejam dan sadis. Sangat licik. Punya rencana dalam. Terlihat asing. Dia baru datang. Gimana bisa dia layan Zhao? Benar, Kak Yun. Zhao dari tadi minta yang mudah. Makanya aku suruh dia. Tidak sangka bocah ini, dia cemberut tidak kerjasama, malah lawan tamu. Kalau Paman Fang tahu, posisi manajermu tidak aman? Konflik internal. Aku jadi korban. Bisa tetap di sini? Kak Yun kuncinya. Ahau singgung Kak Zhao, ingin jebak aku. Terbuka. Soal Kak Zhao, aku sudah atur. Napas terasa sesak, mungkin butuh teh jahe, harus coba sekarang. Kak Yun sedang nyeri haid, biar aku coba akupunktur. Jangan. Sumpah, aku bisa akupunktur. Aku, lihat ini. Aku bawa jarum perak. Si kecil manis, Kak Yun, kakekku tabib Tiongkok tua. Biar aku coba sekarang, tidak tipu siapapun, pasti kamu puas. Kak Yun, biar aku coba, dijamin kakak puas? Orang baru ini, sebenarnya mau kerja atau mata-mata kiriman lawan?
Ini tempat tinggal Fang Xiaoyun. Entah ada bukti buat selidik. Kenapa diam? Cepat. Aku. Kamu sebenarnya bisa tidak? Kak Yun, ini titik Zusanli, titik Sanyinjiao, titik Shuehai, semua titik ini ada di kaki. Stocking harus lepas? Takut aku tusuk tidak pas. Kak Yun, biar aku lepas, berbaring saja. Kamu cepat lepas. Cepat. Ayo cepat. Kenapa pelin-pelin begitu? Tidak sangka anak ini punya trik juga. Nyeri hide ringan aku ternyata sudah baik. Emosi Kak Zhao, pemula tidak akan kuat. Kamu singgung, ahau. Hal penting datang. Cuma $1? Kamu pikir aku pengemis? Di sini aku aturannya, kurang uang, angkat kaki. Mungkin, karena aku tidak bayar. Anak muda, boleh punya ambisi, tapi harus punya bakat. Kak Yun. Aku, Bakat kamu bagus. Bisa tinggal asrama dulu. Besok kerja seperti biasa. Tapi, Kak Yun, gawat. Polisi razia kamar VIP, Direktur Zhang. apa? Ahau, cepat bawa orang hadang. Dia tampak sangat segar. Apa benar sakit haid, atau cuma uji aku? Lihat situasi saja nanti. Taruh itu. Jangan gerak. Kan aku suruh tahan mereka. Kak Yun, polisi itu mau periksa, aku tidak bisa tahan mereka. Dasar tak berguna. Bos Zhang. Ada apa? Ada apa? Tiap bulan aku di sini, habis ratusan ribu dolar. Begini cara kamu layan aku? Ini cuma salah paham. Biar aku yang urus. Kamu orang yang tanggung jawab, kami curiga di dalam ruangan, ada transaksi ilegal, kalian ikut kami sekarang. Inspektur, ini salah paham. Kalian sudah kerja keras. Tolong bantu kami. Jangan main-main. Terus halang tugas kami. Kamu pikir aku sabar? Bawa mereka bareng-bareng. Ngapain kamu? Kamu serang polisi. Bawa bareng-bareng. 2 inspektur. Tadi kalian bilang, bos Zhang transaksi ilegal. Mana bukti itu? Atas dasar apa tangkap orang? Ini bukti itu, ekstasi yang kami dapat. Mau ngapain kamu? Bukan? Kan ini bola bersih WC? Ini juga langgar hukum? Benar, ada yang janggal. Bos Wijaya. Sejak masuk aku sudah rasa, mata licik itu aneh. 2 inspektur ini, terima uang lihat kode ahau. Jangan pakai cara ini. Kak Yun gak mungkin gak tahu. Mungkin, ini momen aku. Ini cuma salah paham. Salah paham, salah paham, salah paham. Aku tembak kamu sekarang. Ada tato, polisi palsu. Kak Hao, ada 2 inspektur palsu? Kenapa gak lapor polisi? Kalau kamu ngomong ngawur lagi, percaya gak aku tembak kamu? Ayo. Aku dengar inspektur Meng Jia, kayak gak boleh ada tato. Bocah ini, paham soal pistol juga. Kunci pistol saja belum buka. Kalian berdua. Kalian berdua sangat berani. Bicara. Siapa yang suruh kalian? Hajar mereka sampai mati. Berani cari masalah di Huadu, kalian bosan hidup. Ahau. Kamu pukul terlalu keras. Kak Yun, Memang harus begitu. Dahlah. Bawa mereka keluar. Urus pakai cara kita. Aku salah, aku salah. Anak muda, bagus. Acara aku nanti. Dia yang tanggung jawab. Terima kasih, Pak Wijaya. Kerja yang baik. Zhong Yu. Kerja kamu sangat bagus. Tidak sangka kamu masih muda, tetapi nyali sangat besar. Terutama,
Kamu sangat paham, Inspektur. Gawat, aku terlalu cari panggung. Kak Yun, makasih sudah puji. Aku sering nonton film polisi, sampai terbawa suasana. Tadi aku cuma impulsif. Zong Yu. Sekarang kamu jadi manajer departemen bisnis. Ruang VIP lantai 3, 4. Jadi tanggung jawabmu. Makasih Kak Yun. Kak Yun, itu kan wilayahku? Tidak ada punyamu, punyaku. Tempat ini punya bos. Benar, karena ucapan itu, harus kasih hadiah. Hebat kamu, Fang Xiaoyun. Kenapa masih diam? Cepat panggil gadis itu. Iya, Aku mau pesan selusin biar tenang. sudah Kak. Jadi manajer beberapa hari, gimana rasa itu? Kak Yun, makasih sudah angkat aku. Lihat umurmu, harusnya masih sekolah. Kenapa sampai ke Mengjia? Cuma main saja. Uang sekolah habis semua. Terus utang pinjaman daring. Katanya di sini banyak peluang, cari uang juga gampang. Tempat ini bisa makan orang. Kan ada Kak Yun jaga? Aku pungturmu lumayan juga. Oh iya, pinggangku sakit akhir-akhir ini. Kamu bisa pijat? Pijat aku sebentar. Aku memang bisa. Tapi baju ini harus lepas dulu. Apa aku tutup mata saja? Kamu harus tutup mata. Kalau tidak, takut kamu tidak bisa keluar. Kak Yun, aku mulai sekarang. Enggak, maaf, enggak enak, Kak Yun. Kak Yun, sudah pas? Lumayan juga. Ngomong-ngomong, pakai skill rebut pistol, apa perlu aku jaga? Cuma gaya doang. Aku kira kamu sekolah akademi polisi. Paman guru bela diri, waktu kecil, ajar sedikit sama dia. Adik kecil. Kamu nggak jujur. Bohong sama kakak. Kak, aku nggak bohong. Tatap mata kakak. Coba bilang lagi. Tatap mata Kak Yun. Bilang sekali lagi. Kak Yun, ada yang ribut di VIP, dia juga pukul PR. Ahau malah diam saja. Dari tadi aku kena curiga. Harus cepat cari peluang, supaya mereka percaya aku. Tang Yawen, kamu buat apa di sini? Tentu saja mau main. Kalau bukan itu, mau minum teh? Kalau main, main saja. Kenapa kamu pukul orang? Izin tanya, Tuan Tang. Staf perempuan di sini, apa dia singgung kamu? Kami main permainan sama dia, kalah satu, lepas satu baju, harusnya dia telanjang dan joget. Kak Yun, aku tidak mau. Mereka paksa aku. Banyak omong kamu. Cukup. Tang Yaowen, buat kacau di tempat aku, kamu sudah kelewatan. Kelewatan? Aku punya yang lebih parah, mau coba lihat? Mau coba lihat? Mereka kalah tapi ingkar janji. Kalau begitu, kamu saja yang lepas. Kalau tidak, kamu saja yang lepas. Tang Yawen. Wilayah 3 bos besar. Air sumur tak ganggu sungai. Jangan rusak aturan. Aturan? Aku cuma konsumen cari hak. Kenapa? Toko besar tindas pelanggan? Ahau, Yang Jun, Aku sudah sabar lama padamu.
Ahau, aku tahu kamu punya niat lain, tapi kamu malah ikut Tang Yawen. Apa itu ikut atau tidak? Semua cuma cari makan saja. Kami cuma mau makan enak. Kamu tidak kasih makan. Bocah, kalau kamu sentuh dia lagi, aku bakal kupas kulitmu hidup-hidup. Tang Yawen, sepertinya kamu sudah siap hari ini. Bikin rusuh? Sudah tanya Paman Fang? Paman Fang? Sama-sama bos besar, kalau tua bangka itu berani ikut, ayah bakal urus semuanya. Aku cuma takut dia tidak berani ikut campur. Lalu nanti, siapa lagi yang bisa bantu kamu? Ayun, kamu masih saja keras kepala. Sebenarnya, kamu punya pilihan lebih baik. Kamu benar-benar mau mati. Jongyu, DPP. Tang Yawen, dengar baik-baik. Aku tidak akan nikah sama kamu. Oke. Mari bicara fakta saja. PR klub kamu kalah main tapi tidak terima. Gimana urusan ini? Mau kamu gimana? Gampang sekali. Aku ada $200.000. Aku mau habisin semuanya. Cuma aku tidak tahu. Kamu punya skillnya tidak? $200.000. Tidak kurang sepeser pun. Cepat juga. Ayo cepat. Satu babak buat cari pemenang. Kartu kamu sepertinya bagus. Takut? Aku takut. Gimana kalau begini? Aku tambah $500.000 lagi. Kalau menang, kamu ambil semua. Tapi kalau kalah, kasih posisi kamu ke Ahau. Dan kamu, sama aku 3 hari. Kak Yun, jangan terima dia. Iya, jangan terima. Kamu tentu bisa tolak. Tapi, Tang Yawen, maafin orang selagi bisa. Bagi kamu. Bagi aku. Semua baik. Ternyata Kak Yun sudah yakin. 2 kartu katakutin siapa? Aku cuma tanya kamu. Berani ikut tidak? Kartu ini. Tang Yawen sudah otak-atik. Saat bagi kartu tadi, aku lihat as hati di bawah. Dia masih bisa dapat, tapi kartu as itu langka. Dia pasti cuma gertak aku. Ikut. Kita menang, 3 kartu K, walau bukan 3 kartu as, tapi, Tang Yawen, mulai sekarang. Jangan buat kacau di sini. Ambil uang kamu, bawa pergi semua. Ayun. Senang terlalu cepat. Lihat saja. Ini hoki Tuan Muda Tang, apa arti 3K kamu? Tetap saja kalah sama, 3 kartu as Tuan Muda Tang, kamu kalah telak? kamu curang. Mana bukti curang? Mana buktinya? Aku baru lihat tadi. Kartu paling bawah itu as hati. Kartu di tangan dia, gak mungkin ada as hati lagi. Rupanya curang pakai alat. Lihat itu. Kartu hati ini, Kartu as hati. Gawat, kalah. Lihat, berapa? 4 dan as kamu bingung. Apa kamu buta? dia pasti tukar kartu. Tadi Kak Yun bagi, Tuan Muda Tang tidak sentuh. Gimana tukar itu? Jangan-jangan, mau elak. Mulai hari ini, Ahau jadi manajer klub. Terima kasih dukung Kak Yun. Terus apa lagi? Aku tidak setuju. Kamu tidak setuju? Benar? Aku tidak setuju. Aku mau bertaruh 1 ronde denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma manajer kecil. Atas dasar apa kamu lawan aku? Dia, lelaki aku. Mau aku teman kamu? Kamu harus menang lawan dia dulu. Pantas saja kamu, lama tidak mau terima aku. Cuma naksir barang kayak gini. Main atau pergi. Jangan buang waktu. Oke.
Lihat gimana kamu mati hari ini. Main kartu. Satu ronde tentukan menang kalahnya. Kalau aku kalah, terserah kamu. Kalau kamu kalah, semua taruh tadi batal. Pergi dari sini. Kamu pikir ini adil? Terus mau main gimana? Tadi tangan kanan sentuh Kak Yun. Aku minta satu tangan kamu. Tidak bisa. Deal. Kamu gila. Deal. Kamu gila. Kak Yun, main kartu cuma modal untung. Untung aku selalu bagus. Ternyata cuma anak baru gede. Maaf. Aku tidak sengaja. Ini. Bocah ini pasti sengaja. Ini. Kartu ini jadi basah. Tuanmu datang. Mau ganti kartu baru? Dajun, ambil satu set lagi. Apa Zong Yu tahu kartu ada masalah? Tidak masalah. Tuanmu datang sudah periksa. Sekarang giliran aku. Langkah pertama. Bongkar trik kartu Tang Yaowen, sekarang hancur mental dia. Cek kartu jangan pelin-pelin. Mau lihat sampai setahun? Kamu bisa cepat sedikit tidak? Langsung saja ke intinya. Aku sudah taruh tanganku. Masa tidak boleh periksa teliti? Tang Yaowen cuma pakai ahau. Dia tidak bakal percaya penuh. Jadi tambah taruhan biar dia ciut. Aku mau tambah taruhan. Tambah tangan kiriku ini. Tang Yaowen, kamu ragu. Tang Xiao, aku tidak tahu, kamu punya apa buat taruhan. Aku punya uang. Aku sudah taruh 2 tangan jadi taruhan. Kamu pikir uang cukup? Dia punya klub itu. Taruh klub kamu saja. Pengen klub aku? Tangan kamu. Tidak akan cukup. Ya, Tambah saja nyawa aku. Gimana? ahau. Coba bilang. Aku ikut atau tidak? Dasar pengecut. Mending kita pikir lagi. Kamu atur aku? Kak Hao, apa belum lihat? Majikan kamu takut ikut? Siapa bilang aku takut? Aku ikut. Laozi punya 3K. 3K, ya. Kalau gitu kita buka kartu tentu menang kalah. Di depan banyak orang? Jangan ada yang curang. Lihat kamu kuat berapa detik? Aku tidak main lagi. Kamu bilang apa? Kamu takut? Aku takut. Nyawa murahmu harga berapa? 300. 500. Atau 1000? Atas dasar apa lawan aku? Banding sama klub mahal ini? Cepat ada yang ngomong. Kalau buka kartu ketiga, gawat. Tang Yaowen, kamu harus tahu, mundur di tengah jalan kalah, kamu kalah. Cepat serah klub milik kamu. Omongan bagus. Boleh. Ambil saja sana. Kalau kamu bisa ambil. Semua milik kamu. Kamu mau curang? Benar. Aku memang curang. Gimana? Mau bunuh aku? Dasar tidak berguna. Bocah. Kali ini kamu untung. Lain kali. Tidak bakal untung begini lagi. Pergi. Berhenti. Berhenti. Anda apa? Minta maaf ke kakak Yun. Kamu mau aku minta maaf ke dia? Kamu tidak tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Kalau sudah kalah, harus minta maaf.
Zhong Yu. Sudah. Tidak bisa begitu. Tang Yaowen. Kamu curang tidak apa-apa, tapi minta maaf saja kamu tidak mau. Laki-laki macam apa kamu? Kalau aku tidak mau, aku bakal sebar kabar ini ke semua orang. 3 bos besar, putra Bohao, kalah dari manajer kecil, dan ingkar janji. Kamu pikir masih ada yang ikut? Maaf. Sudah puas? Pergi. Kak Yu, Apa kamu baik-baik saja? Biar aku saja, cari orang bereskan ini. Kak Yu. Kalau kamu kalah judi, nyawa kamu bakal hilang. Ayah. Anakmu nggak berguna. Sesuai rencana, aku ke Huadu dulu. Tapi nggak sangka, Shi Zongyu muncul tiba-tiba. Kacauin semuanya. Kerja bagus. Kalau cuma dorongan hati dan kalah judi kelap, paman-paman di keluarga nggak bakal lepas kamu. Tapi, karena dari awal nggak ikut janji, kenapa nggak tunggu kartu buka dulu, baru tarik ucapan? Aku takut kalah. Nanti, harga diri keluarga Tang hancur. Apa keluarga Tang kita? Punya nama baik? Dasar bodoh. Apa itu harga diri? Di dunia ini, untung itu paling penting. Selama uangmu banyak dan skillnya kuat, seburuk apapun namamu, orang bisa apa? Aku tahu aku salah. Pejabat Meng Jia minta terlalu banyak. Barang kita harus lewat Huadu. Biar biaya kirim murah. Tua bangka Xiaomianhu itu, biar aku yang hadap. Kamu urus Fang Xiaoyun saja. Aku ngerti. Ini perintah Paman Fang. Shi Zongyu punya jasa jaga kelompok. Jasa harus kasih hadiah. Kamu naik jabatan wakil manajer. Gaji bulanan 30.000. Kamu dapat 1 mobil Mercedes. Semua urusan klub nanti punya hak atur sendiri, kamu tidak perlu lapor tiap hal. Selamat, Manajer Shi. Zongyu. Kerja yang benar. Paman Fang sangat percaya kamu. Dia juga khusus sedia 1 apartemen pribadi buat kamu tinggal. Terima kasih, Paman Fang. Terima kasih, Kak Yun. Zongyu pasti usaha keras. Kak Yun, orangnya sudah bawa balik. Zhang Zihao. Kamu berani lawan atasan, kerja sama orang luar, niat buat kudeta. Kamu tahu salah kamu? Kak Yun, aku tahu aku salah. Aku tidak berani lagi, Kak Yun. Sekarang kamu baru tahu salah? Waktu kerja sama orang luar, mana sikap sombong kamu itu? Aturan kelompok kita, kamu harus hukum potong badan, kamu mati di bawah pedang, agar tegak aturan kelompok. Jangan, Kak Yun, aku benar salah. Kak Yun, kamu kasih aku 1 peluang, aku tidak berani lagi, Kak Yun. Zongyu. Paman Fang ada tugas buat kamu. Dia mau kamu habisi sendiri Zhang Zihao. Kak Yu, enggak. Ayah Yu, aku mohon ampuni aku sekali ini. Nanti kamu mau aku apa saja, bakal aku lakuin. Kenapa nggak mikir dari awal? Aku mohon. Kalau dulu kamu nggak begini, nggak pilih jalan ini, pasti nggak ada masalah. Kasih peluang tapi kamu payah. Kehidupan selanjutnya, cari Shi Zongyu buat balas dendam. Serang. Shi Zongyu. Jadi hantu pun nggak bakal lepasin. Zhong Yu, laporan kamu udah kami terima. Gimana Zhang Zihao? Udah kami tangkap. Kali ini, kamu kerja bagus. Berhasil masuk ke dalam musuh. Kedai mie, di Jalan Bolan. Itu pos rahasia kami. Sementara petugas Manuo yang urus. Kalau butuh bantuan, bisa cari kami di sana. Baik. Kami dapat kabar, keluarga Tang bakal serang Huadu lagi. Kamu sendirian, tolong jaga diri baik-baik. Sebenarnya Huadu itu apa?
sampai direbutkan dua orang besar. Huadu itu. Jalur penting buat logistik. Maksud kamu benar. Penyelundupan. Ngerti. Aku bakal segera dekati Fang Yonghong, cari bukti kejahatan dia. Maaf ya kalian berdua, coba pilih yang lain saja. Lihat saja semua ini. Mana ada yang sehebat Shishi? Maaf sekali, keluarga Shishi lagi ada urusan, dia pulang kampung. Beneran pulang kampung? Katanya dia ada di Bailemen. Kembalikan uangnya. Tapi botolnya udah dibuka. Maaf ya, Kak. Hari ini kami yang traktir. Kembalikan uang tamu. Ayo pergi. Bisnis Huadu terus turun. Entah Fang Yonghong bakal turun tangan tidak. Lain kali cari yang lebih cantik. Maaf ya, Kak. Datang lagi ya. Iya, baik. Aku tahu. Aku bakal urus. Kak Yun, Paman Fang baru telepon tanya. Fang Yonghong. Dalam bulan ini, tempat kita udah 10 orang lebih yang pergi. Kalau terus begini, nggak ada yang datang lagi. Yu, kamu punya ide bagus? Mungkin, ini bisa pancing Fang Yonghong keluar. Ayu, kamu punya ide bagus? Tang Yawen terus bajak orang kita. Kalau mau beres, kita harus punya orang baru yang lulus uji. Aku bisa urus orang baru. Masalahnya bulan ini, kita sudah hilang banyak tamu. Kita harus buat nama lagi, biar tamu balik. Kak Yun, pikir aku, KTV kita sekarang, semua sama saja. Kalau mau tarik tamu, harus kasih yang beda. Biar mereka ke Huadu. 1 biar segar, 2 biar puas. Jadi, aku pikir, apa bisa di Huadu, bikin 1 kontes kecantikan Nona. Coba jelas lebih detail. Contohnya, minta mereka pakai baju bagus, tampil di panggung, terus lewat voting, pilih non paling cantik. Tamu yang paling banyak voting, bisa bareng pemenangnya, makan malam bareng. Kalau gitu, kalau cewek kita lulus uji, pasti bakal heboh sekali. Zhong Yu, soal kontes kecantikan Huadu, aku serah semua padamu. Aku urus orang baru segera. Kerja yang benar. Kakak tidak buat kamu rugi. Makasih Kak Yun. Suhu hari ini agak panas. Matahari tidak silau, tapi di depan selalu tampak silau. Benar, kasih kaki sedikit, ayo selonjor kaki. Selamat datang di kontes kecantikan. Kontes kecantikan. Kontes kecantikan. Selamat datang di kontes kecantikan. Sini-sini. Di mataku, penuh ingin buat seni. Aku pikir, setelah aku pensiun, apa bisa jadi tukang foto? Rekam yang ada di depan, yang jauh, di dunia, yang warna-warni, yang beragam. Kak Xiao Yu, Kak Xiao Yu, Kak Xiao Yu, Kak Xiao Yu, sayang kamu, Kak Xiao Yu. Shi Zongyu. Jangan pernah lupa, kamu itu, polisi orang macam apa? Siapa itu? Kak Xiao Yu, aku tidak bisa tidur. Teman aku tidur bareng-bareng. Tidak minat. Aku beri kamu 3 detik. Keluar. Pakai baju kamu. Kak Xiao Yu, gimana bisa hapus namaku dari daftar audisi Huadu? Malam ini, aku tunjuk seberapa hebat aku. Yang Jun. Kak Yu, Seret dia keluar. Mulai hari ini, Huadu tidak terima dia. Kalau lihat dia lagi, hajar dia setiap kali ketemu. Kak Yu, kamu. Seret keluar. Ayo. Gimana bisa masuk? Dengar tidak? Dia lebih keras dan pintar dari yang kamu bayang. Rekaman ada di sini. Kak Yun, dia tidak menghargai Anda sedikit pun. Kulit mulus, tampak masih polos, tapi nyali cukup besar. Xiao Li. Kerja bagus. Coba periksa. Terima kasih, Kak Yun. Dari banyak pria aku temu, kalau tidak 1000, setidaknya ada 800 yang tidak tergerak seperti dia. Ini yang pertama bagi aku. Kamu rasa ada masalah? Saat dia ngomong sama aku, Aku beri kamu 3 detik. Keluar. rasanya seperti polisi tegur aku. Pas dia ngomong sama aku, rasanya kayak inspektur tegur aku. Rasanya aneh banget. Soal malam ini. Aku mau kamu simpan rahasia. Tenang saja, Kak Yun.
Mulut aku rapat banget. Termasuk tuanmu datang. Tuanmu datang. Mana mungkin. Aku tidak kenal dia. Ada yang menjebak aku, Kak Yun. Pasti ada yang menjebak aku. Aku setia banget sama kamu, Kak Yun. Xiaoli, kamu sudah paling lama sama aku. Tapi kamu kerja buat keluarga Tang. Kak Yun? Jongyu, ini akibat khianat aku. Aku tidak mau lihat kamu mati di tangan aku. Halo semuanya, selamat datang di kontes kecantikan Huadu. Sekarang, mari kita sambut 6 kontestan cantik kita. Di tangan setiap tamu, ada satu set kartu remi. Dari 2 sampai as, nilai 2 sampai 140 ribu dolar. Lalu joker besar dan kecil nilai 200 ribu dolar dan 500 ribu dolar. Suara peserta bisa kumpul. Lalu, tamu dengan voting terbanyak bisa sama kontestan cantik ini makan malam bareng, sekaligus buka fitur rahasia. Nah, sekarang, mari panggil peserta nomor 1. Dia punya julukan. Cinta pertama kamu, Nona Siameng. Halo semuanya, aku Siameng nomor 1. Selanjutnya, aku bakal nyanyi lagu Mimpi di Balik Tirai. Di acara sepenting ini, di mana Fang Yonghong, Kak Fang, Kakak Fang, di bawahmu, kamu punya banyak orang hebat. Cuma satu kartu poker ini, bikin orang kaya ingin menang. Itu bukti anak ini lumayan. Kakak Fang, kita ngobrol lagi nanti. Aku mau ikut interaksi. Aku terima kasih para kakak. Aku Siameng nomor 1. Kalau kamu suka aku, kamu tolong bantu voting aku. Zhongyu, kamu kerja sangat baik. Kali ini, waduh kita makin populer. Aku terima kasih Kakak Yun. Sudah, kamu naik panggung sekarang. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Jumlah suara sudah hitung. Malam ini, juara kontes ini adalah nomor 1, itu Nona Siameng. Ada 700 ribu suara. Dan pendukung utama adalah dia dari Pulau Nanya, Tuan Song, putra ketiga keluarga Song. Suara dia ada 300 ribu. Selanjutnya, kita sambut sang juara kita. Siameng. Itu kamu. Sumpah, itu kamu. Saudaraku. Jangan-jangan, kamu kenal Nona Siameng ini? Tentu saja aku kenal. Dia itu istri aku. Tang Yaowen, kamu buat ulah, pancing Fang Yonghong keluar juga. 5 tahun lalu, dia meninggalkan suami dan putrinya. Malah datang ke sini, jadi PR wanita. Kamu bilang apa? Juara kontes kecantikan Huadu kita, Non Siameng, bukan cuma tidak perawan, tapi punya anak sama kamu. Jangan asal bicara. Hal ini benar sekali. Dia jadi abu pun aku kenal. Ibu, kamu tidak mau aku? Omong kosong, aku tidak kenal kalian. Siameng, kamu tega sekali. Dulu kamu mau kerja di kota, kamu bawa semua uang kita. Datang ke kota, sejak itu, tidak peduli aku dan anak. Kamu tahu selama ini, hidup kita di desa susah? Kamu bohong. Kamu punya bukti? Bukti. Ini bukti itu. Ini adalah buku nikah dalam negeri kami. Sedia lengkap. Tuan, lihat, apa ini dia? Kah? Ternyata benar. Waktu itu, dia masih bernama Chen Xiufen. Kamu pikir ganti nama, aku tidak bisa cari? Ini sebenarnya gimana? Untuk Non Siameng ini, aku habis 100.000 USD. Kamu harus kasih jelas. Kamu juga harus kasih jelas ke semua orang. Kamu bully orang jujur. Kamu anggap kami si bodoh. Tuanmu datang? Bukti ini, benar atau palsu, masih belum tahu. Kontes kecantikan kita, sudah promo sebulan. Foto Non Siameng, sudah sebar kemana-mana. Bukti ini, mungkin palsu. Kalau kamu bilang palsu. Mana bukti itu? Kalau kamu suamiku. Baik, aku punya tanda lahir. Coba sebut, di mana tempat itu? Semua orang bisa palsu. Tidak bisa bicara lagi? Masih berani ngaku suamiku? Aku. Kamu berani buat kacau di Huadu. 10 nyawa pun tidak cukup. Bokong, pengawal. Siapa bilang aku tidak tahu? Tanda lahirnya ada di bokong dia. Gawat,
Kalau periksa tanda lahir di publik, juara ini benar-benar jadi pelacur? Bicaranya sangat detail. Mana mungkin ini bohong? Juara dari kontes kecantikan Huadu, ternyata seorang wanita murahan. Kontes kecantikan kalian ini masih punya muka untuk lanjut? Kembalikan uang kami. Tutup saja. Masalah ini jangan hancur di tanganku. Kalau tidak, meski paksa Fang Yonghong muncul, dia tidak akan hargai aku. Kembalikan uang kami. Tuanmu datang. Tubuhku tidak punya tanda lahir. Ucapan tadi, cuma tipu kalian saja. Gadis bodoh. Cara ini tidak mempan pada berandalan. Dasar tidak punya hati. Jelas ada tanda lahir di bokongmu. Berani sekali kamu bilang tidak ada. Aku sekarang kubuktikan pada kalian semua. Cari mati. Masalah hari ini, pihak Huadu kami pasti akan beri penjelasan. Kamu tidak berhak lancang di sini. Hei, 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 hei. Kenapa? Takut dan tidak berani lepas baju? Lepas. Tinggal lepas dan tunjukkan saja. Kita juga tidak bohong. Kakak Yun, tidak boleh lepas. Kalau ada tanda lahir, berarti dia wanita jalang. Kalau tidak ada tanda lahir, tubuhnya sudah dilihat orang, tidak ada lagi yang mau. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Boleh lihat? Tapi yang bayar paling mahal dapat. Juara kontes kecantikan cuma satu orang boleh lihat. Sekarang masih pikir uang. Kamu gila uang. Aku pikir, kalau Paman Fang di sini, dia pasti setuju aku begini. Mau pakai Fang Yonghong tekan aku? Salah hitung kamu. Aku tambah $500.000. Hari ini siang ini, pasti aku lihat. Tuan Muda Song, mau datang dukung? Karena tuanmu datang mau lihat, aku kasih jalan saja. Sepertinya keluarga Tang udah masuk semua pihak, pasti mau habisi Fang Yonghong. Dengarkan, kamu belum mau muncul juga. Sekarang sudah susah mundur. GPP. Aku yakin Paman Fang pasti bantu. Tua, aku yang bayar. Dapatkan untukku, lihat yang teliti. Kalau ada tanda lahir, berarti bocah Shi Zongyu itu tidak bisa diandalkan. Kalau tidak ada tanda lahir, jangan sentuh juara kontes itu dulu. Aku sudah atur. Cepat. Aku udah tidak sabar. Mau bareng juara kontes kita di dalam satu kamar. Sampai kapan pria tua licik itu sembunyi? Aku kasih $1,8 juta. Gimana keluarga Huo bareng keluarga Fang? Aku tawar $1,8 juta. Itu Tuan Huo rupanya. Tuan Huo turun tangan. Siapa lagi berani tawar? Keluarga Huo dan Fang gabung. Paman Huo. Paman harus ikut campur. Gimana? Aku tidak boleh ikut. Anak muda. Hebat juga. Kalau Paman Huo tertarik, silakan saja. Gadis kecil, ayo jalan. Paman Fang. Data Shi Zongyu sudah beres. Semuanya, kami sudah periksa tadi. Tidak ada tanda lahir. Kontes cantik ini. Kamu bikin hancur begini. Kamu benar-benar sialan. Bukan aku, itu dia. Diam, dasar sampah. Bocah, tidak akan setiap saat kamu punya nasib baik. Sampai jumpa lagi. Tuanmu datang. Aku tunggu itu. Para pemirsa sekalian, maaf sekali, nggak enak, tadi ada gangguan kecil saja. Hari ini, tiap meja dapat minuman gratis. Ini ganti rugi dari Huadu. Baik. Zongyu, kamu kerja sangat bagus. Ini memang tugas aku. Kak Yu, terima kasih. Kak Yun, Kak Yu, Paman Fang panggil kalian. Kita sibuk lama sekali. Akhirnya ketemu pemilik aslinya. Ayah angkat. Zongyu datang. Sini, duduk samping aku. Cepat, duduk sana. Ini? Paman Fang? Ini nggak sesuai aturan. Kamu buat Huadu bangga hari ini. Ini aturannya. Paman Fang suruh duduk. Duduk saja. Cepat. Iya.
Skillnya Zhong Yu sudah terbukti. Mulai hari ini, naik jadi manajer umum. Bareng Xiao Yun, urus Huadu. Terima kasih bimbingannya, Paman Fang. Zhong Yu bakal kerja keras, buat Huadu jadi klub nomor 1. Paman Fang. Keluarga Tang udah terang-terangan serang kita. Kita malah bisa manfaatin si Zhong Yu buat lawan keluarga Tang. Kasih uang, kasih kuasa, kasih wanita. Pas waktunya tepat, cincang dan buang ke laut. Duduk, duduk. Oh ya, aku kenalin kamu. Ini dari perusahaan logistik. Manajer Lee. Pak Shi. Mohon bantuannya. Manajer Lee, kamu terlalu sungkan. Aku dengar, kalian kayaknya dari desa kita. Kalian harus makin akrab. Pak Shi juga dari desa nelayan? Kok aku nggak pernah dengar namamu? Kalau aku, ikut ayah ke kota sejak kecil. Jadi wajar manajer Lee nggak tahu, itu hal biasa. Tapi, di desa kita, nggak ada yang marga Shi. Ini jebakan, atau aku ketahuan sih? Ayahku nikah masuk. Ikut marga ibu. Kamu ini. Kak Lee. Kamu sedang sensus penduduk? Tidak, ayo, minum, aku tuang untuk kamu. Zhong Yu, aku siap hadiah untuk kamu. Biar Xiao Yun antar kamu lihat. Di lantai 3 Huadu. Paman Fang. Ini. Kamu pantas dapat. Pergi sana. Terima kasih, Paman Fang. Tidak tahu ayah angkat siap kejutan apa untuk kamu. Aku juga penasaran. Kak Zhong Yu. Kak Yun. Ayah angkat sangat royal. Juara kontes kecantikan pun dia kasih. Kak Yun. Istirahat cepat. Kak Yun. Apa kurangku dibanding Kak Yun? Kak Yun. Kak Yun. Kenapa tidak sama juara kontesmu mesra lebih lama? Aku tidak suka tipe itu. Masa? Aku banyak minum, badan tidak enak. Kamu ke kamar bantu aku pijat. Teknikmu bagus. Kak Yun, aku. Kenapa kamu di sini? Siameng. Mana Kak Yun? Kak Yun pergi sejak semalam. Dia bilang, kamu sangat lelah. Suruh aku ajak kamu santai. Ternyata cuma mimpi. Nyata sekali. Aku tidak usah pergi. Kamu dan Kak Yun. Jangan bicara sembarang. Kak, jangan salah aku banyak bicara. Aku dengar, Kak Yun itu wanita Paman Fang. Bukannya info bilang, Fang Xiaoyun anak angkat Fang Yonghong? Kak Yun kalau benar wanita Fang Yonghong, hal-hal yang tidak sengaja dilakukannya dulu, kalau Fang Yonghong tahu, aku bisa mati. Kak Yu. Aku sudah pesan tempat di Dawangge, itu mahal sekali. Kalau begitu pergi sekarang. Halo, Kak Yu, ada tugas. Om Fang mau tangkap mata-mata. apa? Om Fang. Shi Zhong Yu lagi jalan ke sini. Ayah angkat. Ada apa? Kenapa panggil Zhong Yu ke sini? Kak Yu, kamu baru saja dapat prestasi besar di kontes Huadu. Om Fang panggil kamu sekarang, pasti mau angkat kamu. Mana mungkin?
Zhongyu, kamu datang telat. Maaf, Om Fang, jalan agak macet? Kamu tahu ini siapa? Buka dan lihat sendiri. Manuo, Ini bos toko mie langganan kamu, Manuo. Kamu kaget? Paman Fang. Apa dia singgung kamu? dia polisi. Asli dia polisi. Ilmu bela diri hebat. Buat tangkap dia. Luka 10 lebih, anak buahku. Apa? Manajer Shi, kami bilang, dia polisi, dia inspektur polisi. Kamu paham? Tenang, tenang. Kamu tahu soal ini? Aku tidak tahu. Anak ini, orangnya keras kepala. Kami siksa dia 2 hari 2 malam. Dia tidak mau bicara. Siapa orang yang temu dia? Tapi, GPP. Kami semua sudah tahu. Cuma, mau pasti lagi. Kami bayar mahal, baru dapat info ini. Kamu mau lihat? Data para kriminal ini harus ingat jelas. Zhongyu, kamu tahu, waduh, siapa mata-matanya? Kamu tahu di Huadu kita, siapa mata-mata? Aku nggak tahu. Tapi aku pasti bakal cari dia. Cari dia, itu artinya kamu keluarga sendiri. Tentu saja, Paman Fang. Keluarga sendiri harus bareng-bareng tumpah darah. Kerja bidang ini nggak cuma harus kejam, tapi berani dan teliti. Kalau nggak, pas polisi datang, nggak tahu gimana mati. Mata-mata ini, kamu bereskan dia. Paman Fang? Aku nggak pernah bunuh orang. Aku nggak berani. Semua ada yang pertama. Bunuh orang itu, kalau sudah lewat, bakal biasa saja. Nanti, urusan logistik ini, aku kasih kamu. Zhongyu, ayo cepat makasih Paman Fang. Makasih Paman Fang. Zhongyu, aku dengar. Kamu dekat sama Ayun, Paman Fang. jangan nervus. Aku tahu orang bahas hubungan aku sama Ayun. Dia anak kakak tertuaku, juga anak angkatku. Aku dibesarkan oleh ayah angkat sejak kecil. Aku ini anak kandungnya sendiri. Zhongyu, aku sudah bilang Ayun. Bulan depan, kalian tunangan. Mas kawinnya, 10% saham Huadu bakal aku kasih. Paman Fang? Ini terlalu berharga. Ayun anak kesayanganku. Asal dia bahagia, itu yang paling penting. Jangan kecewain Ayun. Makasih ayah angkat. Sudah, kalian pergi sana. Kami pergi dulu. Ayo jalan. Paman Fang, Dia tidak jelas sama polisi. Pikir aku dangkal? Tidak berani. Posisi ini sengaja aku kasih dia. Buat lawan keluarga Tang, aku butuh pisau tajam ini. Kamu gila. Lihat baik-baik, ini aku. aku lihat sangat jelas. Fang Yonghong si muka 2, punya anak buah paling andal, manajer umum Huadu,
Shi Zongyu alias Kakak Yu. Manajer umum Shi, kamu bantu Fang Yonghong kelola logistik. Kerja kamu lancar sekali. Beberapa transaksi tidak ada info. Kakak, Inspektur Ma baru saja ketahuan, kamu suruh lapor organisasi sekarang, kamu mau aku mati cepat? Inspektur Ma sudah selamat? Manuo sudah aman. Tapi kenapa? Setelah dia temu kamu terus, dia malah kenapa-kenapa? Apa maksud kamu? Kamu curiga aku? Aku cuma bicara fakta. Aku mata-mata taruh nyawa. Bangun tidak tahu hadap apa. Kamu curiga aku mata-mata? Maaf. Aku sangat tegang. Data tim baru saja retas. Ada yang periksa data kamu. Manajer Shi asal desa kita. Kami bayar sangat mahal. Baru dapat info ini. Tahu tidak siapa mata-mata di dalam Huadu? Posisi kamu sekarang sangat bahaya. Keluar sekarang, situasi kamu sekarang sangat bahaya. Mundur saja sekarang. Aku rasa masih ada jalan. Aku sudah sangat yakin, identitas aku sudah bocor. Tapi Fang Yonghong belum sentuh aku, karena Tang mau kuasai Huadu. Dia mau aku jadi tameng. Tunggu kabar dari aku. Kamu jepit di tengah, pasti akan mati. Aku Inspektur Shi Zongyu. Geng keluarga Tang itu, main makin kasar saja. Zongyu, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ayah baptis tunggu di kantor. Ayo pergi. Iya, ayo. Ayah baptis. Paman Fang. Zongyu, Ayun, sini, duduk samping aku. Duduk dekat ayah baptis. Cepat. Zongyu, setengah bulan Tang ajak perang. Jasa kamu itu, aku sudah lihat semua. Tentu, ini semua berkat dia. Ayun itu putri ayah. Aku pun menantu ayah. Ini memang tugas aku. Keluarga Tang itu tidak akan lama lagi. Maksud ayah? Kita sudah dapat gudang Tang. Kalau rampas semua barang itu, Tang pasti bakal hancur. Akhirnya bisa gerak sekarang. Asal rebut semua barang itu. Keluarga Tang pasti rugi besar. Saat itu nanti, kita yang pegang kendali. Zongyu, urusan ini aku mau kasih kamu. Kamu yakin? Ayah tenang saja. Aku pasti urus Tang. Aku hormat padamu. Ayah. Sesuai perintahmu. Anak-anak di gudang lawan Fang setengah jam, semua sudah balik. Ikan sudah gigit umpan. Bawa orang tangkap Fang Yonghong. Ambil Huadu. Kak Yu, kali ini menang besar. Barang ini cukup buat Tang jatuh. Kak Yu, kamu bawa semua? Aku bawa semua? Iya. Aku keluar sebentar. Ajak anak-anak angkut bareng. Kak Yu? Kenapa polisi datang? Kak Yu, cepat angkut. Sudah telat. Taruh barang itu. Tetapi ini, Panggil anak-anak. kita pergi. Kapten, ada 100 kilo. Keluarga Tang bisa mati 10 kali. Cepat. Angkut, segel semuanya. Iya. Tunggu sebentar. Aku kena tipu. Gawat, Zongyu dalam bahaya. Halo, Manajer Shi? Mana Kak Yun? Di kantor. Banyak wajah baru. Paman Fang mau habisin aku? Orang baru? Kelihatannya asing. Manajer Li yang suruh kami ke sini. Tunggu aku di sini. Tang Yawen. Kenapa kamu di sini? Kok aku bisa di sini? Pikir saja kok aku bisa di sini. Terus aku harus di mana? Diam bodoh di gudang? Tunggu kalian habisin aku?
Lihat ini. Paman Fang. Paman Fang. Kamu pikir kamu hebat? Kan aku sudah bilang. Jauh dari Ayun. Kamu berani tunangan sama dia? Pikir aku cuma tanah liat? Kali ini aku tamat. Barang gudang itu mungkin palsu. Gimana cara aku kabur? Hari ini, hari hancur Huadu kalian. Tang Yaowen. Kamu tahu tidak? Kenapa Kak Xiao Yun benci kamu? Kamu tahu? Dia sudah menjadi wanitaku. Pasti dia cerita padaku. Cari mati. Bicara. Tidak bicara, aku bunuh kamu. Dengar saja sendiri, Kak Yun, si Tang Yaowen, kenapa tidak sama dia? Tang Yaowen, dia punya cacat di sana. Orang tua Tang kena tipu. Yakin dia punya keturunan. Padahal dia cuma sampah. Seberapa kecil memangnya? Lemah itu seberapa lemah? Kejar dia, bunuh dia buat aku. Aku tidak mau dia hidup. Siapa yang bunuh Shi Zhongyu? Aku kasih hadiah 500.000 dolar. Bunuh dia. Bacok dia sampai mati. Bacok dia sampai mati. Lari cepat, kejar. Cepat naik mobil. Cepat. Cepat. Jangan lari, diam. Shi Zhongyu. Akhirnya kita lolos. Bagaimana kabar Ayu? Kakak Yun? Kak Yu luka parah? Dia pingsan. Kita harus bagaimana sekarang? Kak Yu, kamu sudah bangun? Bagaimana kondisi sekarang? Bo Hao sudah siap kali ini. Dalam semalam, tempat ayah angkat habis semua. Malam ini, kita rugi besar. Kak Yu, hal paling penting sekarang, kita cari rumah sakit, buat kamu sembuh. Iya, Aku tahu rumah sakit aman. Kita pergi ke rumah sakit. Tidak. Tidak pergi ke rumah sakit. Dengar aku, hal paling penting sekarang adalah serang balik. serang balik. Prioritas kita sekarang harus balik serang. Balik serang? Benar. Dendam aku dan Tang Yaowen, dia tidak bakal lepas aku. Karena dia kirim pengejar, dia tidak bakal nyerah gitu saja. Dengan begitu, markas mereka pasti kosong. Asal kita bisa balik serang, tolong Paman Fang, kita belum kalah. Tapi, kamu tahu lokasi Paman Fang? Di kantor Paman Fang. Sekarang kita tolong Paman Fang. Iya. Kita balik serang sekarang. Ayun, aku turun di sini. Nanti kalian berdua, langsung terjang masuk saja, alih perhatian penjaga, supaya aku bisa masuk. Ayu. Hati-hati. Iya, Hati-hati, Kak Yu. Stop, stop, cepat telepon bos, ada orang masuk. Kamu bawa mereka keluar. Kamu diam saja. Diam. Paman Fang. Tolong aku. Tolong aku. Paman Fang, Sini bahaya, kita cepat pergi. Grims, Paman Fang.
Paman Fang. Kamu tahan dulu, aku antar ke rumah sakit. Zhongyu, Paman Fang, Zhongyu, aku tidak kuat lagi. Semua usaha atas nama aku, kasih ke kamu semua. Asal kamu baik sama Xiaoyun. Cepat cari Xiaoyun. Pisau ini. Bawa buat jaga diri. Paman Fang. Kamu tenang saja. Aku pasti jaga Xiaoyun baik-baik. Paman Fang. Cepat cari Xiaoyun. Pisau ini. Bawa buat jaga diri. Rubah tua ini mau jebak aku. Kamu tahu siapa mata-mata di Huadu kita? Pak Shi juga asal desa nelayan. Fang Yonghong, Kamu memang tahu identitas asli aku. kamu mau aku maju perang, singkir keluarga Tang. Lalu buang aku setelah tidak guna. Kamu tidak mau aku hidup sampai nikah bulan depan. Ayah angkat. Ayah angkat. Ayah angkat. Ayah angkat, kamu kenapa, Kak Yu? Ayah angkat. Ayah angkat. Ayah, kamu kenapa, Kak Yu? Jangan takut-takuti aku. Ayah angkat, kamu kenapa? Ayah angkat. Ayu. Kenapa ini? Ayun. Maaf, aku telat datang, Paman Fang dia. Ayu. Jangan. Kak Yu, Aku nggak mau kamu mati. Ayu. Ke rumah sakit. Cepat. Iya, aku ambil mobil. Udah bangun. Kali ini, kamu beruntung. dokter, terima kasih. Kun, Jangan gerak. Aku periksa badan kamu dulu. Sini sakit nggak? Gudang itu isinya cuma tepung terigu biasa. Sekarang, keluarga Tang udah ambil alih kekuasaan Fang Yonghong. serta, Keluarkan perintah bunuh kamu. pelan sedikit, mana manajer Li? Dia ada di mana? Mati. Keluarga Tang serang Huadu. Manajer Li, mati. Di tempat. Siapa bunuh Fang Yonghong? Keluarga Tang pelakunya. Dia udah tahu aku mata-mata. Tapi datanya udah aku bakar, sekarang nggak ada yang tahu. Ada yang bisa aku bantu? Nggak ada lagi? Terima kasih dokter. Sembuh dengan cepat. Istirahat yang cukup. Situasi sekarang ini, gimana cara lanjutinnya? Ayu, Kamu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Maaf ya, Jangan ngomong gitu. Jangan bilang begitu. Ayun. Kita masih luka-luka. Ayun, tunggu sembuh dulu. Sakit. Ayun. Bagaimana situasi sekarang? Ayah angkat mati. Banyak anak buahnya. Pilih untuk khianat. Atau ikut keluarga Tang. Tetapi aku. Cuma punya kalian. Oh iya. Aku masih punya ini. Tang Yaowen incar kamu. Bawa uang ini. Pergi jauh saja. Aku tidak mau pergi. Aku mau hadap bareng-bareng. Tetapi. Aku tidak punya apa-apa. Ada 3 bos besar. Setelah perang ini, keluarga Tang memang menang. Tetapi luka parah juga. Mereka juga harus fokus, urus bisnis keluarga Fang. Jadi sekarang,
Saat keluarga Tang paling kuat, juga saat paling lemah. Kalau aku Huo Jingliang, pasti tidak bakal diam. Kalau keluarga Tang selesai, selanjutnya dia yang mati. Maksud kamu? Ikut Huo Jingliang? Semua ini, umpan untuk masuk. Kalau lancar, keluarga Huo bakal jadi senjata lawan Tang. Aset-aset ini aku bisa terima dan bisa jamin kalian aman. Tapi, mana Huadu yang paling penting? Tuan Huo, meski Huadu rebut paksa keluarga Tang, tapi saham aku dan Ayun ada 50%. Asal kamu kasih kami satu kesempatan bersaing secara adil, kami pasti bantu kamu takluk Huadu. Maaf Pak Bos Tang, Tuan Huo sedang bicara. Enya. Kalian berani terobos masuk, rasa bisa gerak angin hujan? Gerak angin hujan? Tidak juga. Tapi struktur tiga penguasa ini sudah harus ubah. Mulai hari ini, posisi paling atas harus jadi milik keluarga Tang. Tuan Huo. Serah orangnya. Jangan buat semua tidak senang. Kamu serah orangnya. Kami keluarga Tang. Tidak bakal buat kamu rugi. Tang Yawen, kamu ini apaan sih? Berani ngomong begitu ke Tuan Huo? Gimana, baru telan aset Fang tidak cukup? Masih mau ribut lagi? Apa keluarga Tang punya modal? Hati-hati malah mati kekenyangan. Kamu. Lupa apa yang aku bilang? Tahan amarah. Huo tua. Kamu yakin tidak serah orangnya? Aku? Atas dasar apa serah orang? Aku. Atas dasar apa serah orang? Zhong Yu dan Xiao Yun. Sekarang jadi anak angkat aku. Mereka memegang setengah saham Huadu. Aku Huo Jingliang serah gitu saja? Nanti kalau begitu, gimana mau hidup di Shenceng? Kamu berani incar Huadu. Gimana? Aku Huo Jingliang tidak boleh incar. Wilayah ini bukan milik keluarga Tang kamu. Waktu tutup langit, pakai satu tangan. Tutup. Orang tua bangka, kamu cari mati. Bicara. Boleh. Ayo bicara. Tapi, minta Sanye keluar gunung. Biar orang tua itu pimpin keadilan. Sanye. Wu Sanye? Dia sudah pensiun lama, kan? Orang tua itu sangat dihormati dan berwibawa. Minta dia datang, semua orang pasti setuju. Huo dan Tang mau ribut. Kenapa muncul Sanye lagi? Baik. 3 hari lagi, minta Sanye keluar gunung. Putus siapa punya Huadu. Ayo pergi. Yawen, kali ini harus bungkus Huadu. Hanya kalau urusan ini beres, kamu bisa buat orang tunduk. Baru aku bisa. Harta keluarga, Tang aku, serah ke tangan kamu. Ayah. Kamu tenang saja. Cuma Huadu saja. Aku bungkus dalam sekejap. Sudah dulu. Malam ini aku ada pesta. Semua orang sudah kumpul. Karena masing-masing punya ide, tapi tidak ada titik temu, kita pakai aturan lama. Erpo Yun Kue untuk menentukan kalah menang. Pemenang ambil semua, yang kalah mesti angkat kaki. Erpo Yun Kue. Gimana bisa tidak dengar? Itu memang aturan lama. Cuma pas rebut posisi pemegang kendali, baru pakai cara ini. Dulu aku lewat cara ini. Yang lulus uji, pasti mati atau luka. Huo Jingliang, kamu yakin mau begini? Gimana? Kamu tidak berani?
Takut anakmu mati konyol? Kak Yu, ini dengar bahaya sekali. Mending kita batal saja. Tidak ada jalan mundur, aku mau balas dendam Paman Fang. Lalu? Waduh, tidak boleh jatuh ke mereka. Zhongyu. Kalau sudah tidak mungkin, jangan sok pahlawan. Tenang saja, aku tahu batasnya. Tahap pertama, Tian Guan, ID Lao Yue. Siap kuali minyak. Babak pertama, gerbang surga. Ambil bulan di dasar laut. Benda ini, cincin milik Bos Fang, juga lambang Huadu. Peserta tantangan harus di kuali minyak, ambil cincin itu. Ini Sanye, kuali ini panas sekali. Kalau seluruh tangan masuk, bisa hancur. Apa kamu mau bunuh orang? Diam. Dulu saat Bos Fang jabat, juga lewat tantangan ini. Kalian berdua mau mundur, masih sempat sekarang. Tidak mundur. Kalau begitu lomba, mulai sekarang. Siapa duluan di antara kalian? Aku saja. Bentar. Lomba ada aturan. Tuanmu datang gagah, tuanmu datang hebat, tuanmu datang gagah dan hebat. Bagus, punya nyali seperti aku dulu. Tang Yawen lulus uji. Giliran selanjutnya. Shi Zhongyu, sekarang giliran kamu. Gimana, takut? Masih sempat kalau mau sesal. Kalau memang tidak bisa, pergi saja dari sini. Tadi kamu banyak bicara. Sekarang gimana, jadi bisu? Tuanmu datang. Rasa tangan masuk kuali minyak. Pasti sangat sakit. Kalau ciut, segera serah. Aku cuma pikir, orang pintar saat tindak. Tidak perlu sampai kacau. Ambil dulu baru bicara. Kak Yu sedang apa? Hebat juga. Hebat kamu. Shi Zhongyu, lulus uji. Trik kecil saja. Kamu curang. Tang Yawen. Mata anjing mana lihat aku curang? Jangan salah orang kalau kamu bodoh. Suhu tinggi buat minyak kurang padat. Putar. Bisa buat cincin itu apung. Tuanmu datang. Tidak paham fisika SMP? Sudah, jangan buat malu di luar. Kak Yu, tangan kamu sakit? Luka kecil. Tidak banding sama tuanmu datang. Sepertinya seluruh lengan itu akan hancur. Kamu. Harap tenang. Sekarang kita mulai uji kedua lewat rintangan. Uji kedua ini sangat bahaya. Bisa buat orang mati. Saat mulai, tidak bisa henti. Tang Yawen. Shi Zhongyu, aku pasti sekali lagi, kalian berdua, apakah mau lanjut bertanding? Lanjut. Tidak akan mundur. Bawa kursi Presdir Huadu. Kamu gak bakal kuat. Kamu yang gak kuat. Kursi Presdir Huadu. Cuma buat yang menang, baru boleh duduk. Shi Zhongyu, Tang Yaowen. Aku tanya lagi, kalian mau lanjut tanding? Babak ini kayak susah, bisa bahaya buat nyawa. Kak Yu, coba kamu pikir lagi. Aku dan Tang Yaowen musuh besar? Kecuali dia mati, atau aku mati.
Kalau gak, saat ini, gak mungkin mundur. Shi Zhongyu. Kamu pasti kalah. Ya sudah, semua bos Huadu, juga semua teman, kalian masing-masing, pukul mereka 5 kali. Yang hidup bangun, yang mati tumbang. Ada yang protes? Nggak ada protes. Ya sudah, tanding mulai. Shi Zhongyu. Tunggu. Pas aku ambil Huadu, aku pasti bantai kamu. Kamu yang bakal kalah. Dari jurus tadi, sudah lihat. Aku, pakai otak. Tapi kamu, cuma modal otot. Terus kenapa? Aku pakai otot. Aku pasti menang. Tunggu. Kamu pasti tamat. Pas ayah pukul, kamu pasti mati. Urus diri sendiri dulu. Ayah. Bunuh dia. Dia tidak kuat. Zhongyu, kamu masih kuat? Tuan Huo. Pukul lebih keras. Tang Yaowen hampir mati. Shi Zhongyu. Pas aku pukul, kamu pasti mati. Cepat minta ampun. Kamu cemas soal anak? Sini. Aku tidak takut. Kamu cari mati. Ayo, Berhenti. Laga belum selesai. Jangan ikut campur. Yawen. Yawen. Aku umum. Shi Zhongyu menang. Yawen minggir. Mulai hari ini, Huadu jadi milik aku, Huo Jingliang. Aku tidak terima. Yawen. Harus ubah. Tuanmu datang? Sakit Tuan Hao sudah stadium akhir. Mungkin, tidak lama lagi. Kamu bilang apa? Ayah sudah sakit begini. Kamu baru kasih tahu sekarang? Tuan Hao pesan, jangan kasih tahu kamu. Tuanmu datang, sekarang paling penting, blokir semua informasi. Kalau orang tahu Tuan Hao kritis, keluarga Tang bakal kacau. Blokir semua informasi. Keluarga Tang tidak boleh kacau. Kamu, jaga di sini 24 jam. Kalau ayah ada masalah sedikit, kamu juga harus mati. Iya, iya. Ayah. Aku buat mereka bayar harganya. Zhongyu, kali ini makasih kamu.
Tunggu luka kamu sembuh. Waduh. Tetap kamu yang urus. Selain itu, Villa Qianshu Iwan ini milik kamu. Makasih Tuan Huo didik aku. Xiaoyun, Fang Tua sudah pergi. Aku tahu kamu sedih. Untung saja, Wadu masih milik kita. Sekarang, hal paling penting itu, bisnis selundup tidak boleh henti. Pas kita sudah kuat, baru sikat keluarga Tang. Dan balas dendam Fang Tua. Aku ngerti. Besok malam ada orang transaksi. Aku antar kamu ke sana. Baik. Mereka bawa berapa banyak barang? 200 Chin. Kamu cukup siap uang 1 juta. Ini barang 100 kilo. Bukan jumlah yang sedikit. Kamu yakin? Yakin. Nilai transaksi besar ini, jaga-jaga pasti sangat ketat. Transaksi ini akan sangat bahaya. Bahaya pun kita harus tetap tangkap. Asal dapat barang bukti, mereka tidak bakal bisa lari. Kamu bawa HP ini. Ada fitur lacak di dalam. Asal kamu ada di kota, kita bisa cari kamu. Tenang saja. Aku tidak bakal hambat kamu. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Halo, Tuan Huo. Kasih HP itu ke aku. Sama HP kalian juga. Tidak mungkin. Kamu tidak percaya kami. Ini sudah aturan. Tidak usah begitu. Ayun sudah lama transaksi dengan kalian. Kasih HP itu. Kasih saja ke mereka. Kalau tidak, mereka tidak antar kita. Pakai ini. HP juga sudah kamu ambil. Tidak usah curiga begitu. Benar, kita beli dalam jumlah besar. Kalau kamu tidak mau, turun saja dari mobil. Dia memang sangat hati-hati. Selamat datang. Terima kasih sudah bantu bisnis aku. Kak Xiong, aku sudah lama dengar nama kamu. Kita cari untung bersama. Maaf. Aku harus periksa kamu. Mau apa? Sudah sering kali begini. Kamu anggap aku apa? Tunggu sebentar. Aku sangat sayang nyawa aku. Ini pasti yang paling akhir. Baik. Kenapa mereka belum datang? Apa sinyal tidak bisa dilacak di gunung ini? Angkat ini. Kenapa tekan kuat sekali? Apa tidak lihat tanganku sedang luka? Kamu tidak lihat tanganku luka? Cek saja sudah cukup. Ayu pasti tidak masalah. Jangan remeh tamu agung ini. Ikut kata Xiao Yun saja. Ayo, kita lihat barang dulu. Baik, silakan, Kakak Xiong. Barang ini, kualitas paling tinggi milikku. Semua dari Amerika Selatan. Asal uang kamu cukup, aku bisa sedia semua. Uang, ada sebanyak yang kamu mau. Tunggu aku selesai cek barang. Kita bisa kerja sama lama. Bagus. Kakak Xiong, kamu ngapain? Kakak Xiong, kamu buat apa? Maaf, aku cuma nervus. Aliang, kasih 100.000 ke kawan, tanda aku minta maaf. Ayu, kamu tidak apa-apa. Ayo, kita lihat uang dulu. Harusnya sinyal sudah sampai. Cepat datang. Atau transaksi ini selesai. Polisi datang. Kakak Xiong jual kita. Polisi datang. Kak Xiong hianat kita. Kamu pergi dulu. Balik ke Huadu, aku cari kamu tar lagi. Lalu kamu? Aku putar ke depan. Coba bantu Tuan Huo. Cepat, pulang dulu. Ayu,
Operasi lancar? Kita menang besar. Untung ada kabar kamu. Baik. Kamu pergi dulu, biar aku urus ini. Baik, kerja bagus. Shi Zongyu. Aku benci kamu. Xiao Yun, maaf, aku polisi, kamu penjahat, kita beda jalan. Apa? Kak Yu mata-mata? Benar. Ayah angkat mati karena dia. Tuan Huo juga dia tangkap. Yang Jun. Waduh, tidak aman lagi. Kamu pergi saja. Kak Yun. Aku tidak pergi. Aku mau ikut kamu. Tetapi Kak Yun, kita mau kemana? Cari Tang Yawen. Aku mau balas dendam. Kalian semua tidak mau patuh. Fang Xiaoyun. Gimana? Sisi buang kamu. Kan kamu hina aku? Mau apa lari ke sini? Aku tidak punya tempat lagi. Berlutut. Aku lagi marah besar. Kan kamu bilang aku cacat. Kamu rasa sendiri saja. Zhongyu, surat tangkap segera turun. Fang Xiaoyun di Huadu. Gak bisa melompat-lompat lagi. Kamu bawa uang ini. Pergi jauh saja. Kak Yu, sesuai perintah kamu, sudah beres semua. Orang keluarga Huo sudah ikut kita. Kerja bagus? Demi Kak Yu, bukan masalah. Gimana, kok kamu sedih? Gak apa-apa. Apa karena Kak Yun pergi mendadak? Si Zongyu. Aku benci kamu. Kak Yu, jangan terlalu stres. Kan ada kita. Selama aku bisa, apapun itu, aku bakal bantu. Aku mau sendiri dulu. Ingat, apapun itu. Kalau gitu, aku pergi dulu. Halo, Shi Zongyu. Tanya sekali lagi. Ayah angkatku, kamu yang bunuh? bukan? Paman Fang mati? Nyata cuma kecelakaan. Atas dasar apa percaya? Dengan status aku, meski jahat sekali, gak mungkin aku bunuh. Oh ya. Gimana bisa lupa? Kamu itu inspektur. Kamu polisi. Apa benar? Tiap hari sama aku. Kamu terus pikir, gimana tangkap aku, biar dapat jasa? Ayun, aku tidak. Diam. Gak pantas ngajakku gitu. Shi Zongyu. Aku nggak sangka. 3 bos besar, Meng Jia, kalah di tangan kamu. Besok jam 12 siang. Kita ketemu. Apa maksudnya? Belum ngerti juga? Aku rencana. Serah diri, aku rencana. Serah diri. Kamu bilang apa? Kamu sembunyi dekat aku lama sekali. Pegang banyak bukti kriminal aku. Alasan tidak tangkap aku? Mau tangkap semua orang sekaligus, benar? Jadi, selain serah diri, aku bisa apa lagi? Bagus, kalau kamu pikir begitu. Aku usaha bantu kurang masa hukum. Besok jam 12 siang, Cafe Chengnan. Ada hal mau aku omong. Hal apa? Bukti buat kurang masa hukum, bakal aku kasih ke kamu. Kasih tahu bisa kurang berapa lama. Kalau aku puas, aku bakal kasih lebih banyak. Ingat, cuma boleh kamu sendiri datang.
Pesan buat kamu. Tidak takut aku racun? Langsung omong saja. Kamu memang tidak mau serah diri, benar? Kamu tahu juga. Benar. Cuma mau bunuh kamu. Mati Paman Fang benar cuma celaka. Penting? Kamu mata-mata? Aku mafia. Aku bunuh kamu. Wajar, bukan? Ayun? Dengar kata aku. Serah diri? Ini memang jalan aku. Kak Yun, lari. Kak Yun, lari. Jangan gerak. Letak senjata. Taruh senjata itu. Shi Zhongyu? Aku tanya satu hal terakhir. Apa kamu pernah cinta aku? Dia. Pri aku. Kak Yun, kamu sakit datang bulan? Kakek aku tabib, biar aku coba. Minta maaf pada Kak Yun. Maaf, Kan kamu tunangan aku. Masa aku tidak peduli kamu? Ayu? Jawab pertanyaan ini. Apa itu sulit? Kak Yun? Jalan kita beda. Aku inspektur polisi. Kita tidak ada harapan. Tapi, aku sudah cinta kamu. Aku serah diri.